Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian yang saya cintai. Kali ini kita akan membahas tentang kekuatan istighfar. Ada satu riwayat dan riwayat hadis yang diabadikan oleh Imam Abu Zakaria bin Syaraf al-Dimashqi di dalam kitabnya yang sangat masyhur Riyadhus Shalihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi kulla yaumin akthar min 70 marrah. Sesungguhnya aku itu beristighfar dan bertobat kepada Allah setiap hari, limit minimalnya adalah 70 kali. Nah, tentunya tujuan istighfar, tujuan bertobat adalah membersihkan diri dari noda-noda dosa. Dan ternyata di Al-Quranul Karim, manfaat istighfar itu dijelaskan sangat jelas sekali. Apalagi ini kaitannya dengan kemakmuran hidup, dengan kebahagiaan hidup, dengan kesejahteraan hidup. Coba kita lihat misalnya di dalam surat Nuh, di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Itu ada ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara. Faqultu, maka aku berkata, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya ia maha pengampun. Nah, yang menarik dari ayat ini adalah lanjutannya. Karena lanjutannya punya kaitan dengan buah istighfar. Ketika seorang muslim itu beristighfar secara kontinu dalam hidupnya, ia secara kontinu membersihkan dirinya dengan melakukan pengakuan dosanya kepada Allah Ta'ala, lalu melondrinya, lalu membersihkannya. Itu Allah katakan, yursilis sama'a alaikum midrara, niscaya dia Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Apa maknanya? Hujan yang lebat itu isyarat akan tumbuhnya tanaman-tanaman yang semula kering kerontang. Setelah itu turun hujan, maka ia akan menjadi, tanah itu menjadi subur. Jadi pintu sektor pertanian yang semula itu mandul karena tidak turun hujan, maka kalau kemudian manusia yang semula menodai dirinya dengan perbuatan dosa dan maksiat, kalau mereka beristighfar kepada Allah, maka dipastikan cepat atau lambat Allah akan memberikan kemakmuran kepada mereka. Perkebunan pertanian mereka yang semula mengalami kondisi kering, maka pelan-pelan ia akan tumbuh subur. Dan itu bagi Allah sesuatu yang mudah. Allah Qadir, Allah adalah Zat yang Maha Kuasa. Nah, ini juga dalam konteks kerumitan-kerumitan hidup yang kita alami. Jikalau kemudian kita ingin melepaskan itu semua, maka istighfar adalah solusinya. Tapi istighfar saja tentunya harus dibarengi dengan ikhtiar-ikhtiar. Secara zahir kita melakukan kerja-kerja kita secara profesional. Dan juga termasuk juga Allah lanjutkan di ayat berikutnya, wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Perhatikan. Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu. Jadi ini memberikan satu isyarat juga, kalau kita ingin diperbanyak harta kita oleh Allah, dimudahkan urusan materi kita oleh Allah, dimudahkan urusan finansial oleh Allah, maka pastikan kita harus membersihkan diri kita dari dosa dengan istighfar kepada Allah. Jadi istighfar adalah magnet rizki yang terang benderang yang diisyaratkan oleh Al-Quran. Dan termasuk juga tidak hanya amwal wa banin, Allah akan perbanyak juga anak-anakmu. Karena ada orang-orang yang diuji oleh Allah dengan belum
punya anak dalam durasi waktu yang agak panjang, tapi setelah ia minta ampun kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah, dia kemudian membersihkan dirinya, setelah itu dia follow up dengan rajin beribadah kepada Allah dengan izin Allah, kemudian dia pulangannya. Allah katakan lanjutan ayat itu, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum nahara, dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ini adalah simbol kemudahan hidup melalui sektor pertanian dan sektor perkebunan serta sektor-sektor yang lain. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk terus beristighfar sehingga hidup kita dimudahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.